granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di segmen kita yaitu Learn Story. Apa Nay? Learning Instant. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran proklamasi. Apaan tuh Pak? Jangan dibahas dulu. Daripada kelamaan, Mari kita bahas. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ini apa sih Pak? Masa nggak tahu Nay? Kalian pasti udah gak asing kan sama lagu yang dinyanyiin sama Ulfa tadi. Kira-kira kalian tahu nggak makna dari lagu tersebut? Yap, betul banget, tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak mungkin dong Indonesia merdeka gitu aja di tanggal 17 Agustus 1945. Pasti banyak dong peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas. Di bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama PM Koiso ngasih janji nih guys buat Indonesia buat merdeka. Kira-kira kenapa ya? Kok PM Koiso dengan mudahnya ngasih janji itu ke Indonesia? Nah ternyata tujuan dari PM Koiso ngasih janji itu ke Indonesia supaya rakyat Indonesia ngasih perlawanan nih guys ke pasukan-pasukan Jepang. Terus gimana sih caranya PM Koiso ini nepatin janjinya buat Indonesia merdeka? Nah, PM Koiso ini ngebentuk sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bisa kita sebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang kalau di Jepang itu disebut Dokuretsu Junbi Chosakai. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedidiningrat dan sudah melaksanakan 2 kali sidang yang menghasilkan pertama, rumusan Pancasila, yang kedua, rumusan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah rumusan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kok ditutup Nay? Sorry Pak, ganti dulu ya, bentar. Nah, setelah dibentuknya BPUPKI, Jepang lalu membentuk PPKI, di mana PPKI ini diketuai oleh Bapak Presiden pertama kita yaitu Soekarno dan 21 panitia yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan BPUPKI. Nah, setelah PPKI terjadi juga peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini dilakukan oleh sejumlah golongan muda karena mereka mendengar bahwa Jepang sudah menyerah. Setelah mendengar bahwa Jepang telah menyerah, akhirnya golongan muda memutuskan untuk cepat-cepat dilaksanakannya kemerdekaan. Sedangkan golongan tua harus melalui dengan berbagai pernyataan-pernyataan dari bangsa lain yang melampirkan tanda tangan. Dari perbedaan tersebut membuat golongan muda menculik Soekarno-Hatta yang dipimpin oleh Sukarni dan Wilkana. Penculikan tersebut dilakukan di Rengas Dengklok, di mana tempat tersebut jauh dari jalan raya. Mereka melakukan ini agar mereka jauh dari pendudukan Jepang. Setelah berbagai masalah pro dan kontra, akhirnya terjadilah kesepakatan di mana proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dijemput di Rengas Dengklok menuju rumah Laksamana Maeda Tadashi. Akhirnya, naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dengan berbagai masalah dan pertimbangan sebelum mencapainya kata sepakat. Akhirnya, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Yuk kita lanjutin di tanggal 17 Agustus 1945 di pagi hari. Kalian udah pasti tahu dong ada apa di hari itu. Yap, bener banget, ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian seberapa kerennya Bapak proklamator kita, yaitu Bapak I.A. Soekarno. Nah, diketahui Bapak I.A. Soekarno sebelum proklamasi tersebut mengidap penyakit malaria yang dimana ngebikin badannya Bapak I.A. Soekarno ini lemes berbaring di kasur. Tapi karena semangatnya yang membara, Bapak I.A. Soekarno berdiri tegak menghadap semua rakyat Indonesia untuk menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Terus kalian tahu nggak siapa aja pengibar di proklamasi kemerdekaan kemarin? Nah, itu ada 3 pengibar bendera, yaitu Latif, Suhud, dan juga Trimurti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Aku suka merinding deh kalau ngedengerin Bapak I.A. Soekarno ngebacain teks proklamasi yang tadi. Rasanya hikmat banget. Terus, kalau kalian udah tahu pahlawan kita udah seberjuang itu buat Indonesia merdeka, kalian mau diam-diam aja kayak gini? Ya, giliran berjuang buat dia aja, bajukar balik. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia harusnya bisa dong hargain para pahlawan kita. Dengan salah satu caranya yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke semua, gimana learn kita kali ini? Seru kan? Seru dong. Semoga obrolan learn Theory kita hari ini bisa berdampak baik buat kita semua. Sampai jumpa di Learn Story lainnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.